kemarin kita udah beres ngurusin permesinan, terus bagian eksterior kita udah percantik juga dengan karbon. Pokoknya untuk buat power mesin gua rasa udah cukup. Nah, hari ini kita mau ngurusin soal pengereman. Jadi di sini kampas remnya masih standar, kemarin piringannya juga standar, kaliper standar. Biasanya sih kita akan ganti dengan langsung big bracket kaliper ya, seperti AP Racing, Brembo, Endless, Alcon. Nah, cuma kali ini berhubung ini tuh sebenarnya standarnya udah cukup banget menurut gua. Cukup untuk mobil kondisi standar ya. Tapi ketika kita udah naikin power anggaplah 20-30%, nah otomatis pengereman kita juga akan berkurang rasanya. Karena speednya itu akan lebih cepat. Sehingga gue berasa kayaknya kalau untuk dipakai sirkuit, di mana sirkuit itu kita akan lap berapa lap ya, mungkin 5-6 putaran terus-terusan begitu, kita butuh pengereman yang cukup konsisten. Jadi gue nggak mau ambil resiko, nanti si mobil kenapa-napa karena remnya malah ngeblong, langsung aja hari ini kita upgrade. Nah, apa aja nih yang akan kita upgrade di bagian pengereman ini? Simak terus gue di video hari ini. Pengereman mobil ini terdiri dari beberapa komponen ya. Yang ini adalah kaliper rem, di mana ini bikinan Brembo yang bawaan pabrik gitu ya. Jadi ini bukan aftermarket, tapi ini bawaan pabrik, memang aslinya sudah seperti ini. Dan ini kita bisa lihat ini adalah 4 piston ya, dan disc rotornya ini adalah 2 piece rotor. Kita bisa lihat dari bagian discnya ini yang ke bagian dudukan center capnya itu ada terpisah ya. Biasanya itu menjadi satu kesatuan. Nah, yang kali ini dia dibikin 2, kita bilang ini adalah floating rotor disc. Jadi dia bagian sininya nih ada semacam kayak per itu juga. Ketika piringan remnya ini panas, biasanya desi itu akan memuai ya. Dan ketika dia dingin dia akan mengecil lagi. Nah, ketika panas dingin gitu, itu akan membuat biasanya itu sering peyang discnya. Nah, jadi dengan adanya mekanisme ini dia bisa bikin ketika dia ngembang gitu sehingga dia tidak akan membuat discnya tuh ketarik atau peyang. Jadi makanya ini sebenarnya udah cukup banget ya, udah oke banget. Dan kampas remnya sendiri ini juga dari Brembo, bawaan pabrik. Jadi gue yakin kalau misalnya kita pakai mobil ini dan servis kampas remnya habis, walaupun misalnya boxnya Honda, tapi itu ada label Brembo-nya. Nah, jadi di sini kita akan ganti beberapa komponennya juga. Oh ya, ada satu lagi yang terlupa, ini adalah selang rem ya. Jadi selang remnya itu ori, bahannya karet. Yang di sini di video-video sebelumnya kita udah sempat ganti selang remnya ini, kita menggunakan Hell Performance Braided Line. Nah, langsung aja yuk, hari ini gue kasih lihat apa aja nih yang bakal kita maksimalkan dari pengereman standar ini sehingga nanti bisa kuat untuk nahan power yang sampai naik 30% dari standar. Oke, sekarang kita mau bahas soal kampas remnya ya. Akhirnya merek ini yang kita pakai untuk nanti nganter kita ke Mandalika. Nah, jadi Endless ini adalah merek top dari Jepang yang memang sudah menjadi sebuah spesialis rem ya. Jadi kita ada biasanya pakai ada merek Dixel, Endless, ada ya 2 merek inilah yang biasanya kita pakai. Nah, tapi kenapa akhirnya gue pilih merek ini? Karena kita pakai tipenya ini adalah yang tipe racing. Jadi kita pakai yang tipe ME20 untuk kaliper depan dan yang bagian belakang kita pakai CCRG. Nah, jadi perbedaannya dibanding standar, ini yang standar ya, kita bisa lihat. Standarnya ini berbahan organik. Ya, organik ini jadi memang karakternya biasanya kalau kampas rem organik bawaan pabrik itu remnya cukup soft. Dia tidak terlalu ekstrim ya. Mungkin yang ini ada sedikit campuran metalnya karena kan buat Type R ya. Tapi mereka bikin modulation waktu kita injak remnya itu tuh tidak terlalu ngagetin gitu loh. Kampasnya makanya bisa dibilang soft dan juga biasanya tidak terlalu berisik gitu. Karena kalau yang tipe-tipe racing seperti ini, ME20, ini dibikin untuk sirkuit. Dimana memang range temperature-nya sendiri kalau ME20 tuh bisa 150 derajat sampai 800 derajat Celcius. Jadi memang difokuskan untuk main sirkuit gitu loh. Memang tipe kampas rem ini dipakai, kalau nggak salah dipakai untuk rally dan juga British Touring Car ya, BTCC juga pakainya kampas rem yang Endless ini nih. Kalau ori, biasanya paling mentok-mentok ya dia sampai 500 derajat Celcius, habis itu udah mulai kehilangan efisiensi pengeremannya. Jadi nanti yang ada malah rusak kampasnya dan remnya jadi agak ngeblong gitu. Nah, setelah kita pakai yang ini, kita yakin nih karena powernya kan udah naik ya. Kita naikin power sampai 400 HP lebih. Kita mau pengeremannya tetap optimal.
di kaliper depan. Jadi kita pilih tipe ME20, di mana ME20 sendiri ini adalah versi improvement dari yang tipe sebelumnya ME22. Nah, jadi ini bukan buat daily sih sebenarnya, ini adalah kampas balap ya. Dimana kampas balap udah pasti ada resiko yang namanya bunyi racing itu tuh, jadi apa ya, di rem tuh bunyinya kayak itu udah pasti. Nah, tapi kita bisa lihat juga di sini yang orinya dia tidak ada got-nya, sedangkan yang ini yang udah ganti dia ada got buat buangan debu, sehingga nanti debu-debu dari kampasnya itu tidak langsung ibaratnya nyangkut dan bikin bunyi squeaking ya. Yang ini masih ada bagian got-nya. Terus bagian belakang juga di sini kita pakai tipe CCRG. Nah, CCRG ini juga sama sih sebenarnya, tipe yang untuk balap juga. Dia ceramik karbon metal. Tipenya ini sebetulnya sedikit lebih soft dari yang ini. Ini kalau nggak salah dari sekitar 50 derajat sampai 700 derajat Celcius gitu kalau misalnya CCRG ini ya. Nah, ini bagian belakang. Kenapa yang depannya dipakai yang lebih pakem? Karena mobil ini penggerak depan, mesinnya juga depan, sehingga berat bebannya itu semua pasti waktu kita rem pindah ke depan semua. Makanya kita perlu yang lebih strong depan, belakang kita pilih yang sedikit lebih soft ya. Nah, yang orinya lucunya nih, yang depan tidak ada got, tapi yang belakangnya ada got. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini ada banyak kotoran-kotoran yang nyangkut ini. Nanti kalau udah penuh, nah ini pasti akan bunyi berisik. Makanya jadi biasanya harus dibersihin gitu. Ini jadi bagian depan dan belakang kita akan pakai, sehingga kita akan pede banget yang namanya pengereman udah cukup buat mobil kita ini. Terus bagian disc rotornya sementara kita akan gunakan standar, karena nanti kalau ini nggak cukup juga, mungkin kedepannya gue akan upgrade langsung big bracket caliper, mungkin EP Racing atau Brembo, tapi gue belum tahu sekarang. Bagian berikutnya dari pengeremannya Type R yang menurut gua sangat-sangat bagus ya, itu adalah dia punya yang namanya brake duct. Jadi brake duct ini adalah semacam terowongan dari bagian depan nih, bumper. Dia tuh ada semacam jalur ya di sini, makanya kalau kita lihat di bagian fender dia ada bolongan. Nah, bolongan itu untuk menghantarkan udara yang diarahkan langsung ke bagian pengereman. Nah, di sini kalau kalian lihat ini udah kita pasang upgrade juga, ini dengan merek Casco ya, Jepang. Ini bahannya karbon. Nah, jadi dia arahin udara tuh langsung belok ke sini nih. Jadi udaranya dibelokin langsung ke kaliper dan juga ke bagian kampas. Nah, ini biar temperatur di kalipernya ini tuh bisa turun, karena kan namanya kalau kencang di brake itu temperaturnya naik terus. Nah, jadi begitu dia lagi diluruskan straight, lagi nggak kena di rem, dia dinginin dengan udara gitu. Jadi orinya juga ada tapi bahannya kecil. Nah, yang ini diganti menjadi lebih besar dan juga lebih fokus mengarahkan angin ke sini. Sekarang langsung aja yuk kita pasang di mobil kita dan kita lihat tampilannya nanti kalau udah pasang, kita lihat juga fitmentnya gimana. Oke, jadi sebelumnya kita akan bikin dulu, ini kan berhubung kampas rem yang orinya udah kemakan ya, jadi paling nggak dia udah ada 15% lah dari pemakaian gua kemarin-kemarin. Jadi sebelum kita pasang yang baru, kita harus bikin si pistonnya ini tuh agak masuk dulu nih, karena dia sudah agak kedorong, kita harus push dia balik dulu ya dikit ya. Di sini kita akan samain dulu bagian yang atas sama yang bawah, biar nanti begitu masuk kampas rem yang baru, dia jadinya nggak terlalu tight gitu, jadi nggak terlalu nempel. Sekarang kita akan samain dulu dan kita akan pasang kampasnya. Jadi kampas sekarang kita udah pasang ya, di bagian kampasnya juga kita pasangin balik tuh. Waktu itu kita ada pemasangan hell brake brake shim yang ada di kampas remnya itu, jadi dikasih semacam backing plate, bahannya carbon fiber. Kita pasang balik dan ini sekarang kita pasang tahanannya untuk ini nih, locking pinnya untuk kampas rem. Sekarang udah pasang ya bagian penahan pinnya ini, dan tadi kita udah getok locking pinnya jadi biar dia terkunci dengan aman. Kita juga udah tes, sekarang kalau kita putar tidak ada hesitation ya, jadi benar-benar dia
lancar aja, loncer gitu. Dan kalau pakai pelek lebih gampang sih. Sekarang bagian ini udah kelar, kita pindah ke H2-nya. Nah, akhirnya udah beres. Tadi gue lakukan pemasangan juga bagian depan belakang ya. Kampas remnya kita pakai endless tuh, udah beres. Terus kalian nyetel shock belakang tadi ada yang rasanya kurang pas, jadi gue rubah lagi dan akhirnya kita udah pasang bagian samping tuh. Ya, jadi bagian side skirt ini menggantikan yang orinya ya. Bagian karbon ini, karbon panel kita ini jadi bentuknya udah lebih lebar dibanding ori ya. Kalau ori itu kurang lebih kalau nempel tuh segini nih. Ya, dia jadi lebih tipis. Bagian sini sih kurang lebih sama, tapi blade ininya yang kita punya ini jauh lebih besar. Bagian boardnya ini lebih lebar sehingga ya terlihat bentuknya juga jauh lebih racing. Berikutnya terakhir sih menurut gua yang masih mengganjal ya itu adalah velgnya ya, karena masih velg standar. Nah, tapi kita akan gantikan nanti velgnya apa, tungguin aja. Di minggu ini juga akan datang velgnya kita pasang juga. Ya, habis ini beres, sekarang kita mau turunin. Mungkin habis ini gua akan cuci-cuci sebelum kita tag foto-foto lagi. Kita baru aja kelarin cuci mobil ini ya, dan akhirnya udah terlihat nih karbon-karbonnya, looks-nya di bagian belakang, samping, yang depannya lagi gue cabut, tapi karena gue pakai daily, gue nggak mau begitu turunan atau tanjakan yang terjal gitu, malah jadi nyangkut. Tapi kalau yang di bagian samping sih harusnya aman, karena dia tidak lebih pendek daripada orinya. Bagian belakang juga nih, so far sih gue masih suka ya tampilan begini, gue lagi enjoy dulu dengan carbon fiber. Mungkin kedepannya banyak teman-teman malah yang bilang katanya waktu bagiannya diputihin begitu malah terlihatnya lebih keren. Tapi ya sementara ini kita enjoy dulu dengan begini, nanti pasti kita rubah lagi. Karena yang namanya eksterior ya, tampilan gaya itu gampang lah, dinamis banget. Mau dirubah kayak bagaimana juga menurut gue bakal cocok-cocok aja dengan tampilan belakangnya Type R yang kayak begini. Yang penting ini carbon fiber, dry carbon, mau kita warnain apa juga jadi deh pokoknya. Terus gimana menurut kalian setelah kita buat tampilan jadi seperti ini, lebih keren yang standar apa yang kayak begini nih? Ini masih dengan velg standar ya, jadi velg yang standar kita repaint. Habis ini nih, gue udah gak sabar banget asli. Di minggu ini kita akan makeover total ya, tampilannya yang tadinya terlihatnya OEM Plus, kita pelan-pelan berubah jadi udah mulai ke arah street racing. Dan setelah velg barunya masuk, gue yakin tampilannya bakal beda lagi. Dan di minggu depan kita juga bakal makeover lagi tampilan eksterior ya. Jadi kita bakal bikin mobil ini, kita akan wrapping dan kita bikin tampilannya jadi kayak mobil balap nih. Nah, makanya ikuti terus video kita biar ketika nanti ada update baru kalian gak ketinggalan. Oke, jadi hari ini kita udah beresin pemasangan rem ya, kampas rem. Udah gitu juga ada brake duct dan juga di selang rem udah kepasang sebelumnya. Jadi harapannya sih dengan pengereman yang udah upgrade gini, ini akan cukup banget buat kita main di sirkuit Mandalika. Tapi review hasil pemasangannya ini, review kampas remnya kayak gimana nanti kita akan bahas ketika mobil ini udah nge-lap di Mandalika. So far ini akan kita pakai jalan dulu, mudah-mudahan semuanya aman dan tidak ada masalah. Oke, jadi buat kalian tertarik untuk membeli produk Endless Brakes ini, kalian bisa visit ya Instagramnya, ada di endlessbrakes.indonesiadealer. Itu bisa dilihat foto-fotonya, produknya ada apa aja di situ ya. Jadi banyak
knowledge mengenai pengereman di situ, dan bisa juga kalian mau lihat di website aslinya di Jepang, Endless Japan ya kalau Instagramnya, atau kalian bisa Google Endless Brakes Japan. Dan buat kalian yang tertarik pingin langsung pasang, bisa langsung dibeli di workshop kita ya. Jadi kita juga menjual dari kampas rem, selang rem, piring rem, dan juga semuanya pokoknya berhubungan dengan pengereman dari Endless kita jual. Oke, kalau gitu sekian videonya hari ini. Jangan lupa untuk keep update mengenai mobil ini. Di modifikasi kita berikutnya, kita ganti velgnya dan kita bikin tampilannya berbeda lagi. Oke, stay tune, ikuti terus video-video kita, dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channel kita, Elika Automotive Performance, dan nanti kita akan jumpa lagi dengan video-video keren lainnya. See you on next video, bye-bye.